Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdahu ma ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'atihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan khususan lahir dari syariat al-Hashimi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. 373. Innallaha yuhibbul. Di situ utos apa itos? Utos. Ainnya baca lomah ya? Iya. Udah ketemu Idris. 373. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul mutasa wa yakrahu tasa'uba. Fa idza aqasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyaqula yarhamukallahu. Amma tasawubu fa innama huwa minasyaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, al-mutosa, orang yang bersih-bersih, bersih, bangkis. Ternyata bersih disenangi Allah, itu bersih aja terus. Wa yakrahu, dan tidak menyukai at-tasa'ub, angop, angop, muak. Ternyata lebih disukai bersin daripada muak. Cuman angop ini termasuk bagian daripada nikmat. Fa idza aqasa ahadukum, maka apabila aqasa, bersin, ahadukum, salah satu di antara kalian, wa hamidallaha, dan ia memuji Allah, bersin langsung mengucap alhamdulillah. Karena maka ada haqqon, hak, ala kulli muslimin, terhadap setiap orang Islam, sami'ahu, yang mendengarnya, ayyakula, untuk ia mengucap yarhamukallah. Yarhamu, semoga merahmati kepadamu Allahu Allah. Kalau ada saudara kita muslim yang bersin dan kita mendengar, maka itu hak bagi kita untuk mendoakan dia dengan doa yarhamukallah, dengan catatan orang yang bersin itu mengucap alhamdulillah. Nah, kalau bersin tapi tidak mengucap alhamdulillah, ya nggak rusak. Di situ kan tadi ada patokannya, idza aqasa ahadukum wa hamidallah,
kalau ada orang bersin dan memuji Allah. Kalau hanya bersin tapi tidak memuji Allah, ya tidak perlu untuk mengucap yarhamukallah. Lah kalau dia bersin-bersin mulu, tapi ya alhamdulillah mulu. Kadang kan ada orang yang kayak alergi debu ya, bersin sampai alhamdulillah, alhamdulillah. Kita yang denger ya yarhamukallah, yarhamukallah. Berisik. Ya kamu kawan rapel aja udah. Atau mungkin kadang orang yang biasanya bersin mah tanda-tanda mau bilang gitu. Biasanya ya. Nah iya kalau udah orang mau pelit kan bentar-bentar bersih, bentar-bentar bersih. Tapi dia ya memang alhamdulillah. Kita yarhamukallah. Alhamdulillah, yarhamukallah. Malah wiridan terus ya. Bagus sih. Bentar orang lihat gila itu jualnya gila. Kalau dalam keterangan syarah kitab itu, ini kan syarahnya, syarah itu menjelas. Orang yang bersin lebih dari 3 kali, kita tidak ada keanjuran untuk yarhamukallah lagi. Kalau masih belum 3 kali, yes, masih kita dianjurkan untuk yarhamukallah. Tapi kalau udah bersih ya. Gampang sih Zat. Kalau mau mancing bersih, lihat aja matahari. Nah, kalau nggak dikilik kayaknya. Nah, Kalau dalam sholat gimana? nyambel. Kalau dalam sholat, Nah iya dalam sholat. kalau kita lagi sholat, kebetulan sebelah kita ini yang bersin. Terus yang bersihnya alhamdulillah, bahwa kita yarhamukallah, atau kita yang bersin, haruskah kita mengucapkan alhamdulillah? Batal. Tuh, dua orang aja beda. Blok sini batal, blok sini enggak lah ya, gimana ya? Ketika kita bersin, nah di sini kan ketika bersin ucapan alhamdulillah. Lah kalau kita bersin di dalam sholat, dalam hati bukan ngucap namanya. Kalau dalam hati gak dibahas. Ini yang Batal dong. kata Pak enggak kelawan cing kualat. Alhamdulillah ya itu kan lafaznya memang lafaz ini ya. Berarti gimana Pak? Batal enggak? Kalau kata saya kagak. Nah, kata Pak enggak. Yang lain? Wah ikut-ikutan. Takut kualat apa Pak Haji? Ketika kita bersin di dalam sholat, boleh nggak mengucap alhamdulillah atau diem aja? Diem aja. Wah, kalah Baji pendapatnya pendukungnya apa eman doang. Kalau kita membaca selain bacaan yang telah ditentukan di dalam sholat, kalau di luar sholat kan nggak ada bahan. Ini kan dari pertanyaan Chandra tadi di dalam sholat. Seperti orang bersin mengucap alhamdulillah. Atau ketika kita mendengar orang yang bersin kita berucap yarhamukallah. Asal itu tidak memotong bacaan Fatihah maka boleh. Yang tidak boleh itu ketika memotong bacaan Fatihah. Misalnya kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai maliki yaumiddin. Belum selesai. Belum selesai waladhdallin. Ya bersin aja, wong bersin itu nggak bisa ditahan, tapi jangan mengucap alhamdulillah karena nanti memotong Fatihah. Kalau nanti kita dalam kitabnya nanti yang kasih batu saja itu ada keterangannya. Karena kita kan baru tayamum masih lama sampai bahasan Fatihah. Yang tidak boleh dipotong dengan zikir lain itu hanya Fatihah. Selain Fatihah misalnya lagi sujud, karpetnya kebetulan Baru debunya banyak kan, lagi sujud, alhamdulillah boleh. Terus yang mendengar sebelahnya, yarhamukallah boleh, asal tidak pas membaca Al-Fatihah. Nah, kayak kita kadang kalau imamnya baca
fi suhbi Ibrahim wa Musa. Kadang makmum kan baca. Nah, itu kan kalau kita cari dalam bacaan sholat kan nggak ada kan bacaan Nabi masalah. Lah kenapa baca itu? Artinya boleh asal itu tidak memotong bacaan Fatihah. Kalau memotong bacaan Fatihah ya jangan, bisa batal. Karena membaca Fatihah itu harus berkesinambungan. Mualah itu artinya berkesinambungan, nggak boleh diputus dengan bacaan lain. Walaupun yang namanya istihad fikih nanti ya pasti akan ada ketemu perbedaan. Tapi wong kita ngaji mazhab Syafi'i, nah itu yang ada dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau di luar sholat mah nggak dibahas, yang dibahas di dalam. Atau mungkin bacaan-bacaan lain. Misalnya kita lagi sholat, kemudian di musola ada pengumuman orang meninggal. Kan kadang refleks ya, innalillahi. Asal itu tidak memotong Fatihah, boleh. Misalnya baru sujud atau ada yang pengumuman dengan meninggal, kita dengar innalillahi wa inna ilaihi. Kecuali siapa yang meninggal, lah itu yang benar. Namanya nggak kenal, bloknya kayaknya blok H tapi siapa ya? Ya misalnya udah disebut Pak Haji, cuma namanya itu kabur kanginan. Telah meninggal siapa, hanya blok H. Siapa blok H ya? Cuma diucapin, tapi kalau cuma dibatin sih nggak batal, diucapin. Kenapa ya? Mulanya lagi itu mau refleks mau enggak kecepatan mau salah kan kebanyakan yoga ini mana ya Allah. Amat tasaubu, adapun angok nguap. Fa innama huwa, sesungguhnya angok itu minasyaiton, itu dibikin setan. Lagi ngaji, kalau apalagi kalau dengerin khotbah Jumat, apalagi dapat ruangan AC, pas dapat senderan lagi, langsung. Tapi sholat sunat tahiyatul masjid langsung wiridannya bismikallahumma ya bismillah. Langsung wah. Dikelilingi setan orang angkop ini. Itu nggak boleh bersuara saat kalau angkop ya. Nanti ada di belakang kan ada. Fa idza tafa'aba, maka ketika angkop Indonesia apa? Muab. Angkop. Ahadukum, salah satu di antara kalian, falyaruddahu, ditahan sebisa mungkin. Yaitu tadi supaya enggak ya angkop itu manusiawi. Kadang-kadang refleksan kita. Wah. Nah itu. Kadang-kadang refleks. Kalau enggak kurang kuat sih. Falyaruddahu, maka tahan, hendak menahannya mastata sekuat mungkin. Kalau bisa ditahan, aslinya ditahan ya enggak keluar. Wah, kayak sapi. Wah. Ya begitu ya. Fa idza ahadukum fa inna ahadukum, maka sesungguhnya salah satu di antara kalian idza tasa'aba, ketika angop, ketika nguap, dohika, tertawa terbahak-bahak, minhu, sebab dengan nguap itu asyaitonu, setan. Kalau kita nguap untuk setan berhasil, tertawa dia, kayak Dora, berhasil. Kita gitu. Nah, dikit lagi. Dengerin khotbah hilang. Ada ngajak dianggap juga. Tadi yang menahan dengan sekuat tenaga itu diantaranya kawal, ini tambahan ya, kawal iliyat au nahwi sau alal fam. Ketika ngakop ditahan sebisa mungkin itu, ya semisal ditutup dengan tangan
atau dengan saub itu pakaian kain. Nah itu etika yang diajarkan oleh Rasul. Ini kan sehari-hari kita ya, yang setiap hari hampir angok sama bersin. Kalau bersin, ucapkan alhamdulillah, yang mendengar yarhamukallah, walaupun di dalam sholat sekalipun, asal tidak memotong Fatihah itu tadi. Kalau kamu sama ya arhama beda. Ya kamu sama ya arhama beda. Ya beda. Yarhamukallah malah gimana? Yarhamar-rahimin. Kami kita kesini. Ada yang ya sama Allah. ya arhamah. Kalau ya arhamallah malah diartikannya bingung saya. Ya arhamah mukallah. Yang betul yarhamu ka Allah. Kalau dipotong ya, yarhamu semoga merahmati ka kepadamu, orang yang angok yang bersih. Allah semoga Allah merahmatimu. Kalau tadi ya arhamallah malah bingung saya ngantikinya. Karena ya itu artinya untuk memanggil, wahai. Kalau yahdikumullah, Yahdikumullah itu doa kelanjutannya. Doa kelanjutannya, cuma nggak dibahas dalam hadis ini, dalam hadis lain. Nanti dalam hadis lain. Kalau versi lengkapnya, ini kan hadis ini hanya sepotong. Nanti dibahas dalam hadis lain. Versi lengkapnya, misalnya saya bersin, alhamdulillah. Kemudian Pak Eko mendoakan saya, yarhamukallah. Kemudian saya mendoakan lagi, yahdikumullah. Artinya saling mendoakan. Itu kalau versi lengkapnya. Cuman di hadis ini kan yang yahdikumullah itu enggak dibahas. Nanti di versi lain dibahas. Jadi saya ulang, kalau saya bersin, saya mengucap alhamdulillah. Misalnya Pak Eko yang dengar langsung mendoakan yarhamukallah. Kemudian saya karena didoakan balik mendoakan lagi dengan yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Terus ada lagi nggak sih dari Pak Eko lagi? Enggak. Kali wah. Karena kelar malah saut-sautan doa dulu. Panjang ini. Kalau saya dengar ada juga saya dengar gitu. Wah yang Allah gitu loh. Kan dibacakan untuk kami. Itu saya dengar. Kalau yahdikumullah itu memang ada tambahannya, cuman yang masyhur cuma yahdikumullah. Kalau ada tandanya wa yuslihu Nah itu balakum. kayak gitu ya. Tapi cukup yang saya tadi yang mendoakan, bukan kok langsung TikTok mulu. Ngobrol mah kelar-kelar. Apa Yasin? Kayak orang ngobrol pakai doa enggak kelar-kelar. Iya. Ya tadi itu misalnya kalau pengen ditambah ya, alhamdulillah Pak Eko yarhamukallah. Terus saya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kalau pengen lengkap, cuman yang cukup yahdikumullah. Kadang kita cuman kita yang alhamdulillah orang-orang berdiem ya. Kadang kalau bersin mulu. Apalagi zaman Covid ya, ada orang bersin langsung orang pada kabur. Menjauh. Itu cerita teman. Saat Amril yang isi ngaji malam Jumat pernah ngantri ngambil obat anaknya. Ngantri panjang katanya. Wah ini saya mau khotbah Jumat gimana? Dia pura-pura bersin aja orang-orang pada minggir. Saya diceritain ketawa. Atau di depan. Asal dia orang-orang pada minggir aduh. Nah dia kan wah udah jam 10 mau khotbah Jumat waktunya nggak keburu. Wah akal gimana ya pura-pura bersin. Waktu Covid orang kan pada takut kalau ada orang bersih. Nyolong antrian. dosa enggak? Wallahu alam kalau malam dosa saya nggak tahu. Akal. Dia kan nggak ngusir, Mbak, cuma bersin doang. Dia pergi sendiri. Iya, antri dong. Antri dia udah antri lah, depannya pada pergi.
Akan ada covid. Ya wes lah. Ya kayak masker ya. Ya kayak masker nah ya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Sahih ini kalau Bukhari mah. Bismillahirrahmanirrahim 374. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Ana saya, ini saya yang dimaksud adalah Rasulullah. Sayyidu tuan waladi Adam, anak keturunan Adam. Jadi Nabi Muhammad itu jadi tuannya seluruh umat manusia. Nah ini orang sebelah sana ada orang bilang Sayyidina kok nggak boleh. Wong Kanjeng Nabi bilang sendiri kok anak Sayyidu waladi Adam. Ini lihat hitam itu. Sampai-sampai ada khotib Jumat diberhentiin gara-gara baca Sayyidina. Kalau ngajinya ngaji besar dia. Ya, bener ini kisah nyata. Ini ceritanya kan bukan khotbah Jumat, itu pengajian zuhur kalau nggak salah ya. Nah itu khotbah Jumat lupa, pokoknya intinya itu apa? Dia baca Sayyidina. Nah kemudian berikutnya kan saya. Nah kemudian ketua masjid itu bilang, kenal Pak Ustadz nih? Kenal. Wah mau saya coret itu. Emang kenapa Pak Haji? Dia baca Sayyidina. Waduh. Nah kemudian ketika saya khutbah, kata Sayyidina saya ganti dengan lafaz yang lain, yang artinya sama, cuman nggak pakai Sayyidina. Dia nggak tahu. Maulana itu artinya kan sama, tuan. Ya, begitu turun kok nggak ngomong apa, oh berarti alerginya cuman Sayyidina. Artinya sama, cuman bahasa yang berbeda. Yo berarti alerginya cuman Sayyidina. Kalau Maulana enggak ya. Lalu Kanjeng Nabi sendiri yang bilang kok ana sayyidu waladi Adam. Saya ini tuannya anak Adam, pimpinannya manusia. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wala fakhra, dan ini bukan menyombongkan diri, tetapi tahadus. Tahadus itu apa ya? Tahadus ini mah kalau di ujung batuha kan fa'amma binikmati rabbika fahadis. Kita bercerita tentang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada orang lain, tapi tujuannya untuk tahadus binikmah. Nah itu bukan sombong itu. Misal kayak Pak Eko, alhamdulillah saya di kerjaan ada apa di naik jabatan. Nah, itu kan namanya tahadus binikmah. Tapi tahadus binikmah sama sombong ini bedanya tipis masalahnya. Sama kayak serakah mas semangat itu bedanya kan tipis. Pelit sama ngirit itu kan bedanya tipis. Nah ini Rasulullah menyampaikan itu dalam rangka untuk tahadus binikmah. Ya kayak alhamdulillah kerjaan saya diterima, alhamdulillah saya naik pangkat. Nah ini kan namanya tahadus binikmah. Alhamdulillah anak saya diterima di ini misalnya, itu dalam rangka tahadus binikmah. Wabiyadi, dan di tanganku liwaul hamdi, bendera pujian. Wala fakhra, dan tidak nyombong. Wa ma min nabiyyin, dan tidak ada satupun nabi yauma idzin, di hari itu, maksudnya hari kiamat. Ada memulai dari Nabi Adam, faman siwahu, dan yang selain itu, illa tahta liwa'i, kecuali berada di bawah benderaku. Dulu waktu kita ngaji tafsir Yasin, itu kan Rasulullah bawa bendera, kemudian di belakangnya para nabi, para rasul, para ulama. Ibaratnya Rasulullah itu pimpinan kloter, rombongan, Amirul Hajj. Kalau di Indonesia ya Menteri Agama. Nah, kemudian di belakangnya kan ada ketua kloter, ketua rombongan. Nah, Rasulullah itu komandan utamanya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para nabi dan rasul juga di belakangnya. Ya, setiap nabi yang membawai umatnya masing-masing. Nah, setiap umat nanti ya ada kelompoknya masing-masing.
Dalam Quran itu kan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Bahwa orang-orang bertakwa itu masuk surganya tidak sendiri-sendiri, rombongan. Makanya di dunia ini kita nyari rombongan, kita milih rombongannya siapa nih? Rombongannya Pak Jisa, kalau rombongannya Megawati ya tinggal milih Pak Jia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Zumar itu artinya rombongan. Kan sering kita dengar wa zumratal mu'minin, nah itu rombongannya orang-orang beriman. Nah, orang masuk surga itu rombongan, enggak sendiri-sendiri. Makanya kalau orang sholat sendirian nanti di rumah, wah, itu repot itu. Mau rombongan siapa sih? Mau dia ngaku rombongan musola, oh, wah enggak kenal saya, minggir. Mau daftar di Al-Muhajirin Pak Yosef, enggak ada kata saya gitu. Ah, rombongannya siapa? Repot itu. Makanya dulu ada guyonan yang santri, pokoknya gandul sarunge kiai. Itu maksudnya yaitu ikut rombongannya kiai. Terus masuk surganya itu zumaro. Zumaro itu rombongan. Lah tapi sebaliknya wasiqal ladzina kafaru. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Lah orang-orang kafir masuk ke neraka juga rombongan. Terus pokoknya rombongannya siapa kayak pilih. Kalau dulu ada artis katanya di neraka mah enak, bisa kumpul sama Lady Gaga. Iya dulu kan ada kan ya? Iya. Jadi kita ngerasa Pernah denger. ketemu itu katanya Michael Jackson. Begitu nyampe sono ternyata Michael Jackson di surga. Oh, siapa tahu kan menjelang ajalnya dia la ilaha illallah. Kayak sinetron Indonesia itu. Sinetron Indonesia itu bajingan dari awal, begitu sinetron mau habis tabrak truk. Kok la ilaha illallah. Langsung Opik nyanyi tenangkanlah. Ya lah kok enak nemen. Lah tapi ya bisa jadi ya. Lah iya Michael Jackson siapa tahu dia di akhir hayatnya lah. Tokoh-tokoh Amerika yang hebat-hebat kan malah di ujungnya pada mualaf ya. Muhammad Ali, terus siapa? Mike Tyson, banyak lagi. Wa ana dan saya awaluman orang yang pertama tangsyaqqul ardu, terbelahnya bumi, wala fakhra dan tidak nyombong. Artinya ketika hari kiamat bumi ini terbelah kemudian dibangkitkan, maka yang pertama kali dibangkitkan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nomor berapa Pak Iman? Tenang aja, yang penting pokoknya punya rombongan ya. Ntar kalau saya rombongannya Pak Haji Ishak, sering adat saya gitu. Gitu cuma. Iya. Hadir, saya sering adat Pak Haji. Benar Pak Haji, benar. Oh, yang tile gak pernah adat ya, tahu dia aku enggak. Wa ana dan saya awwalu syafi'in, orang yang pertama kali memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan orang yang pertama diizinkan memberi syafaat. Syafi' memberi, kalau musyafa' diizinkan memberi. Wala fakhra, dan tidak sombong. Tentang syafaat itu. Syafaat itu bantuan. Logikanya begini syafaat itu. Misalnya kita kayak Pak Haji nih, punya anak udah nikah, ingin bangun rumah, tanahnya udah ada, material sudah ada, cuma ongkos tukang belum ada. Nah, kemudian bantuin dong, ini tanah udah ada, material udah ada, cuma ongkos tukang belum ada. Kemudian udah saya bantu, nah itu namanya syafaat. Logikanya kita sholat sudah, ngaji sudah, puasa sudah. Lah kekurangan di sholat,
Wong sholat kita juga masih pikirin gak karuan ya. Allahu Akbar. Tuh ngelas yang sono tadi kayaknya. Pak Idris ya. Baunya kurang kencang. Lah itu nanti ditambel pakai syafaat. Lah sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, kok ngarep syafaat. Itu sama aja kayak kita punya anak, pengen punya rumah, materialnya belum ada, tanahnya belum ada. Ongkos tukang belum ada, Pak bantuin dong. Saya mau bangun rumah. Di mana? Ya belum ada tanahnya. Gile lu. Maju pengen bangun nih. Nah, itu logikanya siapa tuh begitu. Kita puasa sudah, cuman mau puasanya kita sambil naik motor. Ya siapa? Gede bulan banget tuh perawatnya. Puasa ini puasa Pak Ji. Iya. Habis memerem takut nabrak. Ya ini dipelototin aja Itu logikanya begitu. Zakat ya zakat, cuman kadang ya udah kasih zakat masih makmum. Nah, itu kekurangan itu nanti ditambel pakai syafaat. Gitu. Tanah udah ada, material udah ada, ongkos tukang belum. Gitu. Itu namanya syafaat. Dan itu yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam riwayat itu kan dulu waktu kita ngaji tafsir Yasin kan ada yang Nabi Adam dimintai pertolongan. Nabi Adam, kamu kan makhluk pertama yang dulunya tinggal di surga, minta syafaat. Waduh, nggak bisa. Wong saya dilarang makan buah kuldi, malah saya makan kok. Nggak bisa. Minta yang lain. Datang Nabi Nuh kan perjuangannya paling lama tuh 950 tahun. Minta syafaat nggak bisa, jangankan nyolok disampaikan. Anak saya aja kecemplung neraka nggak bisa. Akhirnya mentok sampai ke Nabi Isa bilang, Nabi Isa kamu kan orang baik, ditabuk tangan kasih, ditabuk yang kanan kasih yang kiri. Kamu orang baik, nggak bisa. Wong orang itu sampai suudon sama saya, sampai nganggep saya sebagai Tuhan, nggak bisa. Akhirnya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sering bersolawat. Itu yang harapannya memperoleh syafaat. Supaya habis ada ya sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa lanjutannya pokoknya yang bersolawat. Lah mau lanjutin anta syamsun anta badrun. Lo enggak hafal ya saja sallallahu. Ada itu. Ada. Apa Eman itu? Ngajarnya segitu. Saya mau lanjutin anta syamsun anta badrun. Enggak hafal ya saya sallallahu. Asal ntar ada yang naruh sejadah sebelah kiri sama Cisak, imam udah datang. Boleh. Rawahu Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri. Bismillahirrahmanirrahim. 375. Innamal amalu, sesungguhnya cita-cita. Itu kalau pakai alif, kalau pakai ain perbuatan, amal perbuatan. Kalau amal cita-cita. Kadang kan ada orang tulul amal itu kepanjangan cita-cita. Cuman ngitungin jikalau seandainya umpama misalnya yang dihitungi itu seandainya uang 10.000 saya pasang 4 angka. Tembus. Mau beli sekoteng nggak jadi gara-gara mikirin wah 4 angka nanti bukan hanya sekoteng, kerupuk-kerupuknya. Itu tulul amal. Kalau tulul amal itu
Iya sudah bagus. Orang nggak realistis. Yang dibayangin seandainya umpama jikalau umpama apabila. Innamal amalu pakai hamzah ya, bukan pakai ain itu. Sesungguhnya cita-cita atau harapan, angan-angan. Rahmatun itu merupakan rahmat minallahi dari Allah li ummati untuk umat. Laulal amalu seandainya nggak ada angan-angan, nggak ada cita-cita, nggak ada harapan. Tapi kalau harapan orang Bekasi mah banyak ya. Iya, orang yang tinggal di Jakarta udah nggak ada harapan, pindah aja ke Bekasi. Sampai ke ujung masih ada harapannya ya. Harapan banyak di Bekasi. Ada harapan mulia, yang dulu di Kampung Melayu nggak ada harapan, pindah sini Pak Idris ya. Sukapura nggak ada harapan, pindah sini. Pak Haji yang dari Pulau Jahe nggak ada harapan, pindah sini aja. Tidak ada harapan mulia. Sebelahnya harapan mulia. Laulal amalu seandainya tidak ada harapan, tidak ada cita-cita. Ma'ardoat ummun waladan. Seorang ibu enggak ma'ardoat tidak akan mau netein. Nyusui. Ummun seorang ibu waladan anaknya. Kalau nggak ada harapan, emak nggak bakalan mau nyetain anaknya. Ngapain tetein? Nggak ada harapan. Ya siapa nyetain anaknya itu kan karena harapan nanti besar bisa dari saya. Ya. Dibela-belain habis subuh berangkat naik motor ke Depok. Itu kan karena ada harapan ya di situ. Lah ya kan karena ada harapan kan. Kalau nggak ada harapan mana mau loh. Naik motor 2 jam. 2 jam setengah. Kalau macet Capeknya kayak apa? Capeknya kayak apa? Tapi karena ada harapan, dia mau. Biar jauh ku tempuh karena butuh BBM ya. Ketemu banyak P. Biar jauh ku tempuh karena butuh. Kalaulah nggak ada harapan, seorang ibu nggak bakalan mau untuk menyusui anaknya. Walau ghorasa dan tidak mau menanam ghorisun seorang petani syajaron buah-buahan. Ya, orang sampai nanam buah-buahan ini kan ya ada harapan ya. Harapan ya syukur-syukur berbuah. Kalau nggak berbuah lumayan lah buat adem-ademan nih mangga depan rumah ya. Salah ucap ya. Ayo mangga yang lain pada berbuah ini udah setinggi nggak berbuah. Tapi ada harapan buat adem-ademan. Dan sampai kita bela-belain ya pagi-pagi naik motor sampai KPN ini Mbak. Ya kan karena ada harapan kan. Ya karena ada harapan. Kalau nggak ada harapan ya ngapain? Pak Eko kadang kalau shift malam berangkat jam berapa Pak Eko? 11. Nah iya jam 11 malam kan enak-enaknya mau tidur ya. Malah kelayapan. Ya karena ada harapan. Gajian. Petani gak bakalan mau nanam kalau memang gak ada harapan. Makanya segala sesuatu ini pasti ada harapannya. Ada udang di balik batu ini pasti ya. Mana ada orang los-losan. Jam sini berangkat, oh saya pokoknya ikhlas, nggak dapat apa-apa dengan apa-apa, lah nggak ada orang gitu. Pasti ada harapannya. Kita tengah malam bangun tahajud kan ada harapan kan? Nah, iya jam 4, jam setengah 5 kita berangkat sholat subuh ada harapan kan? Lah iya ada harapan kan? Kita nggak makan nggak minum mulai dari imsak sampai maghrib, nggak ada harapan kan ya? Nggak mungkin. Oh saya nggak dapat apa-apa juga nggak apa-apa, nggak ada ya. Pasti ada harapan. Ayo. Bantuin sampai ditendang-tendang sapi itu karena ada harapan. Nah ya kan karena ada harapan kan ya. Ya entah
harapannya apa kok tau ada? Nggak mau. Megang-megang kotoran sapi kalau nggak ada harapan nggak mau. Ada harapan. Pokoknya ya sampai kita ya habis sisa ini kan begini enaknya rebahan di rumah ya. Iya. Lah malah ngumpul di sini ngapain? Pengen harapan. Ada harapan ya wallahu alam, harapan kita itu kan ya beda-beda ya. Ya tapi intinya tetap sama, hidup bahagia, hidup dia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Cuma kan caranya bahagia itu orang beda-beda. Pulang ngaji, malah main catur kan ada harapan bahagia. Harapannya bahagia kan ya. Sampai dapat hadiah. Terus beda ya. Nah, Beda apa listrik. Udah mau Agustus lagi. laulal amalu ma ardoat ummun waladah walau gorasa gorisun syajaron. Kalau nggak ada harapan saya ngapain? Ya semua orang itu ada harapan, orang ibadah ya ada harapan. Ya orang puasa apalagi ngelas panas-panas kayak gitu. Lah kok dibilang-bilang dia minum. Lah itu harapannya apa? Harapannya apa tuh? 20 juta. Lah iya kan? Yang dicengin. Lah iya kan kelas. Ramadan kemarin kan panasnya mantep ya. Mungkin kita rebahan di musola aja panas apalagi ngelas. Saya Di atas lah. habis mandi gerah lagi. Mandi. Itu harapannya ada kan pasti ya. Nah, nggak mungkin kok nggak punya harapan ini. Ya Allah. Rawahu ad-Dailami wa ghairuhu. Ini hadisnya pendek ini. 37. Innama ya'riful fadla li ahlil fadli dzul fadli. Wah, katanya bulat ya. Kata fadli diulang-ulang. Innama ya'riful fadla li ahlil fadli dzul fadli. Innama sesungguhnya ya'rifu yang mengetahui al-fadla kelebihan, keistimewaan, keutamaan, kebaikan. Fadla itu maknanya banyak. Li ahlil fadli, untuk orang yang mempunyai keutamaan, mempunyai keahlian. Dzul fadli, ya orang yang mempunyai keahlian itu. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana itu? Makanya orang bisa baca tapi paham belum tentu. Ya, kayak saya misalnya suruh baca buku kedokteran, bisa baca, paham enggak? Suruh baca buku apa misalnya bimbingan apa misalnya kayak Pak Idris apa kelas atau dia bikin tutorial di buku, saya suruh baca, bisa baca, cuman tanya paham enggak? Lah kayak ini nih. Kita bisa baca ya, cuman paham apa maksudnya itu. Innama ya'riful fadla li ahlil fadli dzul fadli. Orang yang tahu keutamaan, tahu kelebihan dari kelebihan orang ya orang punya kelebihan juga. Maksudnya gimana? Bingung ya? Bingung. Maksudnya begini, contoh gampangnya begini Pak. Orang yang bisa menilai las-lasan itu bagus, ya tukang las. Begitu loh maksudnya. Orang yang bisa menilai kitchen set ini rapi, ya tukang kitchen set. Ahlinya ahli gitu Pak. Maksudnya begitu. Nah, iya. Orang yang bisa menilai itu bagus atau tidak sesuatu hal, maka orang yang ahlinya di situ. Misalnya kayak begini, ini saya pernah sambil pas nunggu saya mau ceramah itu kan ada marawis atau hadroh itu. Menurut saya bagus, menurut saya. Cuman saat itu saya ngajak si Hamzah yang pelatih gitu. Cakep saya, cakep apanya? Pukulan ininya ini. Menurut saya bagus, tapi wong saya bukan ahlinya.
Juga bisa. Yang menilai itu Marawis itu bagus, ya pelatih kan. Nah itu orang yang menilai itu bagus, ya orang yang punya keahlian di situ. Kalau bukan keahlian, cuma melihat sekilas. Orang yang nilai, ya tadi las-lasan ini bagus, itu kan kelas. Kalau saya ya, oh iya bagus, asal udah nempel ya bagus. Lah iya, asal udah nempel, bagus. Gimana Pak? Bagus, udah nempel. Coba didukin. Nah, itu maksudnya. Lah ini kadang sekarang itu orang yang bukan ahlinya ikut komentari. Bola berarti. Masalah itu. Bukan ahlinya kok ikut-ikutan komen. Ya kalau hanya sekedar nyorak-nyorakin apa-apa. Ini yang nyalah-nyalain. Tinggal itu aturan kalau pion didayanin ke kiri menang. Dia sendiri sumain kalah mulu. Belakang kosong. Aduh. Nah, maksudnya itu begitu loh. Kalau memang kita bukan ahlinya di situ, ya wes kita itu nggak ngerti. Diem aja udah. Diem aja udah. Kecuali kalau memang kita ahlinya, ya wes. Kalau saya misalnya ditanyain, gimana itu kerjaan itu pasang batako? Bagus. Asal pokoknya tumpuk atas ya bagus. Nah yang ngerti enggak kan kayak Pak Mansur, wah itu pasangannya begitu, dah kan gitu. Oh, kita bukan ahlinya ya. Nah, maksudnya begitu loh hadis ini itu. Orang yang bisa menilai sesuatu itu baik atau enggak, ya yang ahlinya sih. Dan sekarang itu kadang ada ya, saya kadang kalau melihat komen-komenan gitu. Misalnya kayak Profesor Quraisy membahas sesuatu. Kemudian kadang di kolom komen itu ya Allah, kadang goblok-goblok gitu. Padahal dia sendiri kadang disodorin Qur'annya juga plong-plong. Lah kok bisa-bisanya nyalain pakar tafsir gitu. Nah iya kan begitu kan ya? Lah kok bisa-bisanya nyalain Ronaldo yang udah dapat pemain terbaik dunia lu. Rame banget. Iya kalau memang bukan ahlinya ya wes lah. Itu maksudnya begitu loh. Satu lagi ya. Intidharul faraji. Itu jangan dibaca farji. Faraji. Kalau farji itu kemaluan perempuan. Kalau party Ustaz? Kalau party? Party itu anaknya sendiri gini. Berarti Bapak Alif. Senggol. Intidharul faraji. Kalau kan itu ada karokannya, kalau nggak ada karokannya kan ya apa tadi kata Ustaz dulu kemarin, suka-suka gue. Yang penting artinya nggak melenceng lah, itu kalau dibaca farji lebih bahaya. Intidhar itu artinya menunggu. Lah kalau dibaca intidharul farji kan nungguin. Ngapain ditungguin? Ngapain nungguin? Gak usah dibayangin Pak Yos. Itu kalau saraf karokat artinya ya bahaya. Jauh banget. Belum nggak kalau misalnya kitabnya nggak ada karokat dibaca intidharul farji. Nungguin. Ya untung ada karokatnya ya. Intidharul faraji, menunggu solusi. Al-faraj itu artinya solusi. Minallahi, dari Allah, ibadatun itu termasuk ibadah. Apa maksudnya? Misalnya kita punya masalah,
terus kemudian kita sabar, terus ikhtiar sambil memohon solusi dari Allah, itu termasuk bagian dari ibadah. Ya, semua kita punya masalah ya. Asal masih hidup ya punya masalah. Anak kecil bermasalah pengen bisa jalan, udah bisa jalan bermasalah pengen bisa ngomong, udah bisa ngomong bermasalah pengen sekolah, udah lulus sekolah bermasalah pengen kerja, udah kerja bermasalah pengen dapat pasangan, udah dapat pasangan bermasalah pengen punya anak, udah punya anak jadi bermasalah, anak udah beres permasalahan dengan kesehatan, terus nggak bakalan berhenti. Nah, menunggu solusi artinya bersabar memperoleh solusi dari Allah itu termasuk bagian dari ibadah. Tapi jangan sabar langsung diem aja dulu lah. Biarin nanti kalau datang dia datang sendiri, mati beneran. Enggak bisa yo. Makomnya kita itu makom ikhtiar. Ikhtiar, usaha. Ya Pak Iman yo. Di subuh berangkat sampai ke Depok itu ikhtiar, tapi ya sambil sabar sampai pantat leket. Lah kok bisa sama itu berduaan kerja di Depok naik motor 2 jam. Solidaritas saya Idris ya. Waman rodiya bil qalili, waman dan siapapun rodiya yang rela kalau bahasa kitanya, bil qalili dengan yang sedikit minar rizki dari rizki. Memang rizkinya segitu dia ridho, radhiyallahu ta'ala, maka Allah ta'ala ridho anhu dari orang tersebut bil qalili dengan sedikit minal amali amalnya. Orang yang ridho dikasih rezeki Allah segitu-segitunya, maka Allah juga ridho dari orang itu kalau amalnya juga segitu-segitunya. Paham ya maksudnya ya? Kalau memang dia rezekinya sedikit, amalnya sedikit, ya Allah ridho, ya memang mampunya segitu. Kalau memang dia mampunya infak itu sebulan misalnya 10.000, ya wes. Kalau Kiai Anwar Zahid kan menganalogikan orang punya rezeki itu kayak burung, kayak hewan bertelur. Kalau memang dia ayam, bebek, telurnya yo gede. Kalau burung emprit, telurnya yo kecil. Oh memang badannya kecil. Ya, ada orang yang memang dikasih rezeki Allah itu kayak burung emprit. Ya dipaksakan bertelur kayak ayam yo mati. Yang bahaya itu malah ayam bertelur kayak emprit, balik mah bahaya. Wah, rezeki duitnya banyak, giliran sedekah kelutik 5.000. Loh kok 5.000? Lah situ aja 5.000. Lah situ emang gajinya segitu lah Karena telur ayam telur empritnya terasa. Kebangetan ayamnya mosok bertelur emprit. Itu yang punya ayam kesel langsung dipotong. Giliran emprit kan telurnya ayam. Mati. Orang ayam. Nah, maksudnya begitu. Waman rodiya bil qalil, kalau orang itu ridho dikasih rezeki oleh Allah kok segitu aja udah kontang-kanting lah, dapatnya memang segitu ya udahlah. Memang mungkin rezeki saya segini, yang penting saya ikhtiar. Maka kalau dia misalnya yang lain sedekah 100.000 kok dia sedekah 5.000, ya Allah tetap ridho. Wong memang rezekinya rezeki emprit. Nah kalau rezeki sowan lah masa sedekahnya emprit. Lah rezeki wong dia rezeki sowan masa sedekahnya emprit. Lah ini yang repot. Ya kalau memang sowan ya sedekahnya sowan. Itu loh maksudnya, masuk hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Unduru ila man huwa asfala minkum wallahu a'lam bis-shawab. Jadi, mau nyempit. Tadi